Sementara kebakaran hutan melanda wilayah pegunungan Serbia, kobaran api membentang di tengah gelapnya malam mengancam kawasan hutan di sekitaran desa Usle. Kebakaran hutan besar terus melanda kawasan hutan pinus dan juga vegetasi rendah di dekat desa Usle, Serbia. Api merambat melintasi lereng pegunungan yang curam dan dipenuhi hutan membuat upaya pemadaman semakin sulit. Rekaman drone pada malam hari memperlihatkan garis api memanjang sepanjang lereng gunung. Bahkan lidah api terus menyusuri hutan sementara cahayanya menerangi perbukitan di sekitarnya. Petugas darurat berupaya mengendalikan persebaran api dan juga mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain. Serbia dalam beberapa waktu terakhir dilanda sejumlah kebakaran hutan seiring cuaca panas dan kering melanda berbagai wilayah. Di prefektur Kagoshima, Jepang kembali menunjukkan aktivitas eruptif. Langit di kawasan Kagoshima berubah gelap serta diselimuti material vulkanik. Abu vulkanik membumbung ke udara dan juga menyelimuti langit kawasan Minamidake, Kagoshima, Jepang. Material vulkanik yang terbawa angin mengganggu jarak pandang aktivitas warga hingga penerbangan. Aktivitas magma dapat memicu gempa vulkanik lokal sehingga pergerakan seismik sekitar gunung terus dipantau. Sakurajima merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Jepang dengan aktivitas erupsi yang berulang. Warga setempat terus berwaspada terhadap abu vulkanik dan juga perkembangan aktivitas gunung Sakurajima. Pemirsa, banjir besar melanda sejumlah wilayah di kota Bawang, Provinsi La Union, Filipina Utara. Banjir terjadi setelah hujan lebat selama berhari-hari. Video memperlihatkan seorang pria menerobos banjir setinggi lutut sementara kendaraan melintasi jalan yang tergenang. Polisi Nasional Filipina melaporkan sedikitnya ada 6 orang tewas dalam insiden terkait dengan hujan lebat akibat monsun barat daya dan siklon tropis Maimai serta Luis, termasuk akibat tenggelam dan tanah longsor. Sekitar 1.191 keluarga telah mengungsi dan sebanyak 732 keluarga berada di pusat evakuasi, sementara lainnya mengungsi di rumah kerabat dan juga teman. 7 rumah dilaporkan rusak, sementara lebih dari 15.000 orang terdampak monsun dan siklon tropis tersebut. Operasi bantuan dan pemulihan listrik masih berlangsung di sejumlah wilayah terdampak. Ini Karayana ini apa? 9390. Pemirsa, petugas Garda Sipil Spanyol kembali menemukan jenazah migran di perairan Ceuta, Spanyol. Jenazah diduga milik migran yang tewas saat mencoba memasuki Ceuta dari Maroko menggunakan para layang. Rekaman video menunjukkan petugas Garda Sipil beraktivitas di sekitaran perairan Almadraba, Ceuta. Sebelumnya warga melaporkan seorang pria yang hanya mengenakan celana renang terlihat mengapung di laut. Jenazah dibawa ke markas polisian Ceuta untuk identifikasi lebih lanjut. Ini pun menjadi jenazah kedua yang ditemukan oleh Garda Sipil di Ceuta pada hari yang sama. Ceuta merupakan wilayah Spanyol di pantai Afrika Utara, kerap menjadi tujuan migran dari Maroko. Sementara demonstrasi besar-besaran menentang reformasi pemerintah Presiden Javier Milei di Argentina berujung bentrok dengan aparat di depan gedung Kongres. 12 orang ditahan dan sejumlah demonstran serta petugas dilaporkan mengalami luka. Gelombang protes menentang rancangan reformasi pemerintah Presiden Javier Milei di Argentina berujung bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan di depan gedung Kongres. Rekaman memperlihatkan polisi federal menembakkan peluru karet dan menyemprotkan gas air mata ke arah massa. Sejumlah truk meriam air juga dikerahkan untuk membubarkan demonstran dengan semburan air bertekanan tinggi. Kerusuhan pecah setelah sekelompok demonstran berusaha menerobos pagar pembatas yang dipasang di sekitar gedung legislatif. Sejumlah demonstran mengangkat batu, merusak bangku taman, dan menggunakan berbagai benda untuk memblokir sebagian jalan.
2 petugas dilaporkan terluka, sedangkan 12 demonstran ditahan atas dugaan menyerang dan melawan petugas. Aksi demonstrasi digelar oleh serikat buruh, organisasi sosial, dan kelompok politik yang menolak rancangan undang-undang tentang kekebalan hak milik pribadi. Protes berlangsung saat Senat Argentina membahas rancangan undang-undang yang didorong oleh pemerintah Milei. Pemirsa, televisi Iran memamerkan pesawat dan drone Amerika Serikat dan juga Israel yang disimpan di gudang rahasia. Namun belum diketahui di mana pesawat-pesawat itu disimpan. Televisi Iran menayangkan rekaman dan diklaim memperlihatkan pesawat dan drone Amerika Serikat dan Israel yang ditangkap dan disimpan di sebuah gudang rahasia di lokasi yang tidak diungkapkan. Bahkan rekaman memperlihatkan sebuah drone dan sejumlah bagian pesawat dan berbagai komponen mesin. Klaim muncul di tengah memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat mengenai konflik di Selat Hormuz. Belum ada verifikasi independen yang mengkonfirmasi rekaman yang ditayangkan di televisi Iran. Iran dan Oman semakin dekat pencapaian kesepakatan mengenai penanganan di Selat Hormuz. Meskipun keamanan di blokade tersebut belum sepenuhnya terjamin karena Amerika Serikat masih memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Rekaman video dirilis kantor berita Iran, Fars, menunjukkan kapal-kapal tanker masih terjebak di Selat Hormuz Utara. Teheran dan Muscat sedang menegosiasikan peraturan baru untuk dipulihkan lalu lintas komersial selat tersebut. Iran pun mengatakan pembicaraan dengan Oman mencakup rute aman bagi kapal-kapal yang melintasi selat, sambil menghormati hak kedaulatan Oman. Sementara itu pihak Amerika Serikat lewat Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengkonfirmasi memang ada kemajuan terkait dengan kesepakatan di Selat Hormuz, namun belum mencapai akhir. Tensi di Selat Hormuz memanas lagi menyusul pernyataan yang saling bertentangan dari Teheran dan juga Iran. Trump mengatakan Amerika Serikat sedang bernegosiasi dengan Iran. Namun Iran bersikeras pembicaraan mereka saat ini adalah dengan Oman. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo semakin meluas. BNPB mengerahkan helikopter waterbombing dan drone air untuk memadamkan lokasi kebakaran yang sulit dijangkau. Mundur. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo semakin meluas hingga ke jalur lingkar Kaldera Tengger dan mengarah ke Bukit Watangan Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo. Awas ya. Pas. Angin kencang dan vegetasi mengering membuat api terus membesar dan berkobar hingga membuat petugas kesulitan menjinakkan api. Ratusan petugas gabungan dan relawan masih terus berupaya memadamkan api. Untuk medan ekstrim yang sulit dijangkau melalui darat, petugas mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing dan drone air. Gunakan heli waterbombing untuk pemadaman itu, baik yang dari potensi maupun dari BNPB atau dari potensi Angkatan Laut. Mudah-mudahan dengan adanya penggunaan waterbombing ini pada hari ini juga bisa dapat terlaksana. Diharapkan dengan penyiraman dari udara, api segera bisa dijinakkan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian meluas. Seiring musim kemarau dan cuaca panas, kobaran api menjalar ke pemukiman dan juga nyaris melalap rumah warga. Asap pekat disertai kobaran api terjadi di lahan gambut di kawasan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas harus berjibaku di tengah asap pekat untuk menghentikan laju api. Gas. Pol.
Cuaca panas dan kencangnya tiupan angin membuat api mendekati permukiman hingga hampir menyentuh rumah warga. Mendapat laporan dari warga, tim Satgas Karhutla segera mendatangi lokasi untuk melakukan pemadaman. Setelah berjibaku selama sekitar setengah jam, petugas akhirnya berhasil menjinakkan kobaran api dan rumah-rumah warga pun berhasil diselamatkan. Kesulitan kita Pak Kabitnya sumber air ya. Sumber air yang sudah 3 minggu ini memang tidak ada hujan sehingga memang sulit untuk sumber air. Sehingga kita hanya mengandalkan melalui mobil damkar yang secara estafet kita lakukan melalui embung-embung yang sudah kita sediakan sampai titik apinya. Munculnya api diduga dipicu unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat. Jumlah titik api baru dan kebakaran lanjutan terus bermunculan. Kondisi ini tidak sebanding dengan jumlah personel yang ada. BPBD Kota Palangkaraya kini menambah kekuatan personel lapangan dengan merekrut 6 kelompok relawan pemadam kebakaran. Hingga saat ini tercatat 164 kali kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai lebih dari 162 hektar yang tersebar di 4 kecamatan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.